sholawat, ingin menghidupkan sunnah-sunnah beliau, ingin sempurna di dalam mengikuti beliau, ingin sempurna di dalam takzim dan merindukan beliau adalah salah satu tanda kesempurnaan iman. Mudah-mudahan kita semuanya selalu diberi oleh Allah hidayah dan taufik sehingga kita menjadi umat yang dicintai oleh beliau, dibanggakan beliau. Amin ya rabbal alamin. Tidak terlupakan kepada keluarga, sahabat dan semua pengikutnya hingga yaumil qiyamah. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, mohon maaf pada ahad yang sebelumnya kita sempat libur karena satu dan lain hal dari uzur. Seingat saya di luar kota waktu itu. Kita lanjutkan akhir dari pembahasan kita tentang bab sholat Jumat. Sudah dipahamkan bahwa awal dari pemahaman sholat Jumat adalah hari Jumat adalah Sayyidul Ayyam, hari termulia, sehingga menurut Imam Ahmad bin Hanbal lebih mulia dari Arafah sekalipun. Tapi kalau mayoritas pendapat ulama, hari Arafah termulia dalam 1 tahun. Ya, tapi para ulama mengatakan selain Arafah, hari Jumat yang termulia bahkan dibanding dengan hari-hari Ramadan yang tidak Jumat. Bulan Ramadan mulia secara keseluruhan, tapi person-person harinya, satuan-satuan harinya, hari Jumat masih lebih utama kalau dibanding dengan selain hari Jumat di bulan Ramadan. Maka supaya kita pahami untuk kemuliaan Jumat itu kemana-mana, malam harinya jadi mulia, ya, sholawat di hari Jumat lebih mulia, baca Quran di hari Jumat lebih mulia, iktikaf di masjid di hari Jumat lebih mulia, bahkan urusan ziarah kubur sekalipun. Ziarah kubur kapanpun bagus, hari apapun bagus, tapi terkhusus hari Jumat menjadi lebih istimewa, lebih mulia. Maka supaya kita siap-siapkan nih hari Jumat ini untuk lebih giat, kita lebih semangat, lebih ya. Bahkan kita orang dulu di pesantren di Jawa itu di Langitan itu liburnya itu 2 hari. Kapan? Kamis sama Jumat. Kenapa kok Kamis? Kamis supaya siap-siap nyuci-nyuci, bersih-bersih. Ya, jadi liburnya kalau biasanya pondok pesantren hari Jumat sama Minggu, ya, hari Jumat sama Ahad mayoritas, atau kadang mungkin juga Sabtu sama Ahad. Tapi kalau kita dulu hari Kamis sama Jumat. Pikirannya pimpinan pesantren kiai ya, supaya Kamis persiapan masuk Jumat. Ya, persiapan masuk Jumat. Hari Jumat siap semuanya. Maka diharap juga demikian, ibu-ibu nyiapkan bajunya bapak-bapak hari Jumat. Ya, supaya tahu. Saya pun juga demikian membiasakan diri mulai dari dulu. Istri itu Kamis itu udah nyetrika. Kamis yang mau dipakai untuk Jumatan. Biasanya sih enggak, ya biasa hari-hari lain ngambil sendiri di lemari. Tapi untuk Kamis sore sudah diletakkan. Paling tidak minimal ingat besok hari Jumat, gitu lah ya. Besok hari Jumat. Ini pun juga sebagai kode-kode sama ibu-ibu kalau malam Jumat, kan gitu kan ya. Kode kalau malam Jumat, kan gitu kan. Wa sholatuha afdhalus sholawat. Sholat hari Jumat, sholat Jumat itu adalah paling afdhalnya sholat. Paling afdhalnya sholat. Diwajibkan jamaah, itu tidak ada beda pendapat ulama. Di saat sholat di selain Jumatan, sebagian mengatakan wajib, sebagian mengatakan sunnah untuk jamaahnya. Tapi untuk Jumatan dia wajib lah jamaah apa? Cuma mau Jumatan sendiri kan gitu kan? Karena ada ketentuan 40 dalam mazhab Syafi'i atau 12 dalam mazhab Imam Maliki. Wahia sholat Jumat tersebut fardu ala kulli mukallaf, atas setiap orang mukallaf. Mukallaf itu baligh dan berakal. Hurrin merdeka, zakarin laki-laki. Yang laki-laki yang wajib, perempuan tidak wajib. Tapi kalau dia sholat
cukup dan menggugurkan dari Jumatan kalau dia sholat. Memang di masyarakat kita tidak terbiasa, tapi biasanya mungkin semuanya tahu kalau kita lagi umroh atau haji ya Jumatan ibu-ibu, ya kan? Karena di Mekah di Medina ikut Jumatan. Nah, jadi kalau ibu-ibu ikut Jumatan, gugurlah duhur. Tapi tidak wajib bagi ibu-ibu. Mustautinin atau mukimin, baik mustautin atau mukim. Mustautin itu sudah rumah tempat tinggal, tidak akan pindah, itu mustautin. Mukim bertempat tinggal tapi niat pulang kampung, itu mukim. Dicontohkan kalau mustautin ya bapak-bapak yang sudah punya rumah di titi sewa ini, atau mungkin memang lahirnya di titi sewa, bapaknya di titi sewa, atuknya di titi sewa. Ya, memang di sini kampungnya itu mustautin. Kalau mukim adalah orang yang tinggal meskipun lama tapi ada niat pulang. Semisal orang kerja, ya orang asli Jakarta kerja di Medan, tinggal di sewa dia. Sampai kapan? Ya nggak tahu, terserah pekerjaan kantor yang meletakkan. Bisa jadi 2 tahun, bisa 3 tahun, bisa 4 tahun. Bisa juga nggak dipindah-pindah sampai dia pensiun. Tapi dia kepikir untuk nanti balik kampung, itu mungkin. Mungkin. Termasuk juga santri, termasuk juga mahasiswa, misal lah, itu mungkin namanya. Dan mungkin ini tidak ada ketentuan berapa lama. Meskipun dia lama, tapi yang penting kembali berniat. Ada niat balik ke kampung halaman, maka dia mungkin. Kalau dia tidak ada niat balik ke kampung halaman, ada rumah-rumah di situ, maka ini mustautin. Perbedaan di dalam Jumat, mungkin diwajibkan Jumatan, tapi tidak dihitung 40. Tidak dihitung 40. Dan mungkin kalau umpamanya buat Jumatan sendiri tidak sah. Dia harus mustautin, orang yang tinggal dan juga memang menetap di situ selama-lamanya. Fatata'ayyam, maka menjadi wajib ala kulli muslimin atas setiap orang Islam al-muhafadzatu 'alaiha, menjaga dengan sungguh-sungguh atas sholat Jumat. Fahiya min a'zam hurumatillah allati ta'zimuha min taqwal qulub. Jumatan itu adalah di antara kehormatan Allah yang tertinggi. Syiar Allah terbesar adalah Jumatan. Yang takdim kepada syiar Allah itu adalah tanda takwa yang menancap dalam hati. Taqwal qulub. Takwa itu di hati, sabdanya Nabi. Sering saya sampaikan, takwa itu tidak terletak di pakaian, tidak terletak di gelar-gelar, tidak terletak di pandangan sosial masyarakat, tidak terletak di kekayaan, tidak terletak di nasab, tidak terletak. Ya, takwa itu terletak di hati. Apa takwa terletak di hati? Hatinya takdim kepada syiar Allah, hatinya mengagungkan syiar-syiar Allah. Syiar Allah ada kalanya berbentuk waktu, semisal hari Jumat, Ramadan, hari-hari mulia, bulan Rajab, bulan Sya'ban, Muharram dan semisalnya. Berbentuk waktu. Apakah waktu harian, apakah waktu mingguan atau tahunan? Yang harian waktu sholat adzan. Yang harian sebelum subuh, tahajud, witir. Itu yang harian ya. Atau mingguan, hari Jumat, hari Senin. Kalau disebutkan hari Jumat, para ulama mengatakan Jumat Yaumul Jalal, wa Yaumul Itsnin Yaumul Jamal. Hari Jumat hari keagungan, karena di hari Jumat akan terjadi hari kiamat. Hari Jumat, hari keagungan Allah. Hari Senin Yaumul Jamal, hari keindahan. Karena kebanyakan kejadian Nabi di hari Senin. Nabi menyebutkan di dalam disebutkan dalam Musnad Imam Ahmad, hari Senin beliau katakan
Wulidtu yaumal itsnain. Aku dilahirkan hari Senin. Wa tazawwajtu bi Khadijah yaumal itsnain. Aku nikah dengan Khadijah hari Senin. Wa wada'tul hajaral as'ad yaumal itsnain. Aku meletakkan hajar as'ad. Hajar as'ad itu hajar aswad. Aswad itu hitam, as'ad itu yang bahagia. Hajar aswad hari Senin. Wa bu'ithu yaumal itsnain. Aku dilahirkan hari aku diutus hari Senin. Wa dakhaltul Madinah yaumal itsnain. Maka hari Senin seakan-akan Allah Subhanahu wa taala mempersiapkan kejadian-kejadian besar Nabi di hari Senin. Ya, maka oleh sebab itu dulu banyak ulama-ulama kita perhatian sama Senin. Setiap Senin buat maulid Nabi, setiap Senin banyak sholawat dan lain sebagainya. Udah. Kemudian ini tadi, tapi ada kalanya syiar Allah tempat. Misal masjid, pesantren. Dan lain sebagainya. Itu semuanya adalah syiar Allah. Nah, orang bertakwa itu adalah orang yang memuliakan syiar Allah. Oke. Wala yasa'uhu tarkuha illa bi udrin najizin murakhisin fi tarkil jamaah. Tidak diperkenankan seseorang meninggalkan Jumat kecuali dengan udzur najis. Udzur najis itu udzur yang memang terjadi penting. Murakhis fi tarkil jamaah yang memperkenankan dalam meninggalkan jamaah. Artinya udzur jamaah sama udzur Jumat itu sama. Ya, kalau di dalam jamaah bagi orang yang mengatakan jamaah itu sunnah, maka dengan adanya udzur dia kalau meninggalkan jamaah dia tetap dapat fadilah jamaah. Kalau dikatakan sunnah. Tapi kalau bagi yang mengatakan fardu kifayah, maka dengan udzur jamaah, maka orang tersebut tidak terkena dosa kalau tidak berjamaah. Dia tidak kena dosa. Umpamanya sekampung pun umpamanya nggak jamaah, yang tidak ada udzur dosa, tapi yang udzur tidak berdosa. Itu kalau dikatakan fardu kifayah. Pernah kita sampaikan mazhab kita, mazhab Syafi'i ada dua pendapat. Sama-sama ada dalilnya. Dalil yang mengatakan sunnah muakkadah adalah dalil yang ma'ruf. Nabi bersabda, sholat jamaah lebih utama daripada sholat sendiri 27 derajat. Lebih utama berarti menunjukkan sunnah, nggak ada hubungan sama dosa. Tapi yang mengatakan fardu kifayah ada hadis Nabi, ma min salasatin au aktsara fi badwin au hadarin la tuqamu fihimul jamaah illa stahwadha alaihim syaitan. Tidak ada 3 orang atau lebih di kampung atau di kota yang tidak ditegakkan salat jamaah kecuali mereka dikuasai sama setan. Nabi menyebut 3 atau lebih, berarti hubungannya sama komunitas. Maka berarti fardu kifayah. Nah, Jumatan juga demikian. Udzur Jumatan juga udzur Jumat. Misal hujan deras, ya, semisal umpamanya ini yang udzur bersifat umum semuanya. Hujan deras, becek, angin kencang yang dingin yang tidak kuat kita, semisal gitu. Atau umpamanya udzur yang person. Udzur person apa? Nungguin orang sakit, kalau nggak ada orang lain yang nungguin keluarga mau meninggal dunia, meskipun banyak orang yang ada nungguin karena mau meninggal. Kalau orang sakit, anda kalau sakit, udzur memang nungguin orang sakit, udzur nggak? Ditanyakan, kalau nggak ada orang lain kecuali anda, maka udzur Jumat. Anda nggak Jumatan nggak apa-apa. Gak ada yang nungguin, cuma aku aja. Ya udah, kamu tungguin. Tapi kalau ada yang nungguin, kamu udah Jumatan. Tapi kalau keluarga mau mati, udah sekarat.
Jam 11 sudah sekarang, nggak mati-mati. Ada yang nungguin, banyak, nggak apa-apa. Mau tungguin aja, ini urusannya mau mati ya. Mau mati, nggak apa-apa nggak Jumatan. Meskipun semuanya kumpul di rumah sakit. Kenapa? Karena mau Untuk person, umpamanya nggak ada pakaian yang layak. Nggak ada pakaian yang layak. Untuk person, umpamanya musafir, untuk macam-macam lah. Ya. Kemudian wafil hadis, di dalam hadis, mantaro katalah tajumain min ghairi udhrin taballahu ala qalbi. Barang siapa yang meninggalkan 3 kali Jumat tanpa udzur, maka Allah menstempel hatinya dengan stempel kemunafikan. Disebutkan di dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i. Dalam hadis yang lain, mantaro Jumat salah taharunan faqad nabadal Islam wara'adhi. Barang siapa yang meninggalkan Jumat 3 kali karena meremehkan, menganggap enteng, maka sungguh dia melemparkan Islam di balik punggungnya. Melemparkan Islam di balik. Nah, wa yahrumu as-safaru ba'da fajri yaumiha illa liman alima idraka fi tariqi aw maqsidih aw yakhafu takhallafu anir ruqqah. Haram bepergian setelah fajar hari Jumat. Nah, ini penting. Sering kita sampaikan, yang namanya kewajiban Jumatan itu kan berhubungan hari, Pak. Kapan hari dimulai? Mulai subuh. Orang puasa mulai kapan? Subuh. Seseorang musafir, sebagaimana puasa, kalau dia musafirnya sebelum subuh, umpamanya berangkat ke Jakarta, pesawatnya jam 6. Berangkatlah kita keluar dari rumah jam 4 atau setengah 4, karena perlu ada di bandara 1,5 jam umpama. Maka kita berangkat keluar dari rumah jam setengah 4, keluar kota sudah jam 4, bandara Kuala Namu sudah bukan Medan lagi. Maka kita boleh tidak puasa hari itu kalau Ramadan. Demikian juga boleh tidak Jumatan. Kenapa? Karena kita keluarnya sebelum subuh. Tapi kalau keluarnya setelah subuh, berarti kita sudah berkewajiban. Kita mau berangkat ke Banda Aceh atau ke Jakarta jam berapa? Jam 8 pagi. Keluar dari rumah jam 6. Maka kita wajib puasa hari itu. Gak kuat tuh musafir. Gak kuatnya itu nanti. Baru kalau sudah melilit-lilit sudah gak kuat, sudah melungker-melungker, udah mau pingsan, nah bolehlah kau batal puasa. Tapi hari itu kau tidak disebut musafir. Kenapa? Karena subuh di rumah. Adapun besoknya akan nginep di Jakarta, besok Anda musafir, gak apa-apa, gak puasa besok. Kalau di Jakarta nginep di Banda Aceh, besoknya aku gak puasa, gak apa-apa, gak apa-apa. Kok Anda musafir. Tapi hari ketika Anda subuh di kota, di Medan, ini berhukum 1 hari, ini tidak musafir. Sama juga demikian. Sering kadang orang tak paham. Pesawatnya jam 9, pesawatnya jam 11, pesawatnya jam 11. Gak Jumatan dia, Pak. Dosa, Pak, gak Jumatan. Wajib Jumatan. Gitu ya. Kenapa? Karena dia subuh masih di rumah. Itu loh. Yahrumu haram as-safaru, bepergian ba'da fajri yaumiyah, setelah fajar hari Jumat. Illa liman alima idrakaha, kecuali bagi orang yang mengetahui dia mendapati Jumatan di jalannya atau tujuannya. Fitorike o maksidi, maksud tujuannya. Dia berangkat jam 8 pesawat. Kemana? Ke Jakarta. Oh, nyampe Jakarta setengah 10, jam 10. Nanti bisa Jumatan, gak apa-apa. Berangkat ke Banda Aceh jam berapa? Jam 7 pagi.
Tapi di jalan nanti Jumatan, tadi Langsa, tadi Long Sumawe gitu ya. Nggak tahu lah persisnya di mana Jumatan. Nggak apa-apa. Kayak gitu. Au yakhafu takhallufahu anir rufqa. Kecuali juga kalau dia takut nggak ada barengan. Umpamanya nggak ada barengan apa umpamanya? Umpamanya dia rombongan. Rombongannya memang ketentuannya berangkat di jam itu. Kalau dia nggak bareng rombongan dia sendiri, maka ini udzur juga ini. Udzur juga. Wa yahrumul bai'u wa ghairuhu minal mu'amalati ba'da nida'i tsani yaumal jum'ah. Haram jual beli dan selain jual beli apapun transaksi. Ya, selain jual beli dan apapun semuanya haram dilakukan. Mau makan deh, mau apa? Kapan? Setelah azan kedua hari Jumat. Azan kedua kapan? Khotib udah di atas mimbar. Jadi kalau khotib udah di atas mimbar azan, nggak boleh seseorang melakukan apapun kecuali berangkat Jumatan. Makan dulu udah disiapin, nggak boleh, haram. Nah, sampai mandi Jumatan nggak boleh. Kenapa? Karena sudah ada kedua. Maka batasnya adalah azan kedua. Firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-shalati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Wahai orang-orang yang beriman, kalau dipanggil untuk kalian di hari untuk sholat di hari Jumat, maka bergegaslah kepada zikrullah. Maksudnya zikrullah dengarkan khutbah. Maka di sini macam-macamnya bentuk zikir, macam-macam bentuk zikir. Zikrullah. Wa dzarul bai', tinggalkan jual beli. Maka nas Al-Quran bukan pendapat ulama. Jual beli di hari Jumat ketika sudah azan kedua haram. Yang jual ibu-ibu, yang jual ibu-ibu, yang beli bapak-bapak sama aja haram. Gitu ya. Nah, coba bayangkan berapa banyak di masjid-masjid besar, di depan masjid masih jual beli. Ya, depan masjid raya, depan masjid agung, depan masjid ini, masih beli es, masih jajan, padahal udah azan kedua. Ya, seawam inikah masyarakat kita, Pak? Supaya kita pahami, alangkah kita ini perlu banyak berdakwah, ngajak orang ngaji, ya. Bahkan tidak jarang, Pak, masyarakat itu nggak ngerti kalau ada khutbah wajib dengarkan, itu banyak yang nggak tahu. Di tempat kita sendiri, ya. Jadi seakan-akan BKM-nya sendiri memperkenankan ngobrol kalau di teras. Kalau di dalam nggak boleh ngobrol, kepingin ngobrol di teras. Coba bayangin. Jadi kalau di teras nggak apa-apa ngobrol. Padahal khutbah dan tidak jarang kalau kita dakwah di luar kota, di kampung. Yang saya pikir orang tua pakai putih-putih, pakai serban, itu alim-alimnya orang kampung dah. Ternyata ketika khutbah ini wajib bapak tua itu muter tasbih. Coba ya, pikirnya ahli wirid, bukan ahli wirid, Pak, bodoh ini, Pak. Bukan ahli wirid, bodoh. Dah boleh wirid, tapi ketika khutbah Jumat. Loh, ini saya dapetin banyak. Kadang-kadang kalau mamanya nganggur, saya Jumat, mamanya enakan gitu, entah mungkin ke daerah pedalaman sedikit langka, ngomong sama kawan, gitu ya. Dalam sana dikit, deket-deket karo sana atau mana gitu, cari dakwah. Loh, kadang-kadang yang saya dapetin, Pak,
Orang sudah pakai putih-putih, pakai serban, bapak tua, anggap Pak Haji lah pokoknya. Yo khutbah Jumat malah dia pikirnya dia ahli pikirnya dia. Bahkan saya pernah dapetin orang lagi khutbah, nelfon sama kawannya. Meskipun namanya ngomong, iya buku, nanti aja, aku lagi Jumatan. Coba apa gak bodoh kali loh kayak macam-macamnya orang. Termasuk juga mohon maaf, jahilnya, awamnya orang. Kalau lagi khutbah, seorang masuk, diperkenankan hanya sholat 2 rakaat. Dan sholat 2 rakaat ini diwajibkan isra' mempercepat. Faham diwajibkan isra' mempercepat? Dia boleh hanya melakukan yang wajib-wajib saja. Wajib-wajib saja. Jadi umpamanya rukuk, subhanallah, dah sekali dah. Enggak usah subhanallah, subhanallah, subhanallah. Sekali. Walau dhalin, amin, langsung Allahu Akbar, pakai surat. Itulah seharusnya. Gitu ya. Tapi kadang pernah saya dapati, ya, kita khutbah malah jadi kan nggak tenang Pak. Udah di depan kita sholat lama kali sampai selesai khutbah. Khusyuk kali ini, tapi bukan khusyuk, bodoh ini. 2 rakaat sholat sampai 10 menit. Makanya supaya dipahami Pak, ada waktu-waktu tertentu. Tapi usaha umpamanya alasannya khutbahnya nggak bisa didengar, tak apa-apa yang dibahas. Meskipun gitu Pak, kewajiban kita dengarkan khutbah. Adapun isi khutbah itu kewajiban khotib. Dan seyogyanya juga kita berharap BKM Masjid juga memilih-milih yang sekiranya khotibnya bermanfaat. Ya mohon maaf Pak, khutbah ini adalah satu-satunya media dakwah yang orang diwajibkan dengar Pak. Wajib dengar, wajib datang, wajib dengar firman Allah, nas Quran. Maka mestinya khutbah Jumat harus yang paling efektif mestinya. Harus paling efektif, yang jelas, yang bermanfaat. Ini enggak, khutbah Jumat kok ngajak ke partai pula. Khutbah Jumat sebentar lagi mau pilkada, dukung ini loh. Kadang kalau diingatkan ngomong pula, jangan pula kita bodoh dengan politik Islam. Pak, kalau bicara politik Islam, kita bicara politik yang bermanfaat untuk Islam. Tapi Anda tidak mencerminkan. Siapa yang bilang kalau satu calon ini adalah mencerminkan Islam, mewakili Islam? Siapa yang bilang? Kan enggak kan? Maka tidak bisa, mohon maaf, mimbar ini adalah mimbarnya Nabi gitu. Dakwah ini dakwahnya Nabi, jangan dibawa ke sana kemari. Kadang ada sebagian orang, kalau kita nggak bahas dakwah di mimbar Jumat, di mana lagi kita bahas? Ini adalah politik Islam. Politik Islam itu Pak, bicara tentang politik izul Islam wal muslimin. Tapi salah Anda kalau Anda menganggap calon Anda itu adalah mewakili Islam, itu salah. Ulama aja tidak mewakili Islam. Mohon maaf ya, mohon maaf. Seorang ustaz umpamanya dicela, saya nggak bisa mengatakan umpamanya, oh melecehkan Islam, saya nggak bisa. Dia melecehkan saya, bukan melecehkan Islam. Oh dia ini merendahkan ilmu, enggak merendahkan ilmu, merendahkan pribadi saya. Supaya dipahami kayak gitu. Loh, Nabi aja direndahkan, sabar loh. Bukan kok kemudian Nabi bilang, wah ini melecehkan Islam. Ini enggak.
Inilah di antara kadang-kadang kesalahan sebagian orang menganggap dirinya adalah simbolisasi Islam. Padahal dirinya, ya dari mana dia jadi simbol Islam? Oh dia kalau berbuat maksiat ya gimana? Kan gitu Pak. Di sini tadi kita sampaikan pentingnya untuk kita lebih menjaga agar ketika waktu khutbah gimana pun juga khotibnya ya apa dengarkan aja Pak. Dengarkan aja. Gak bisa dipaham, bahasanya ngalor ngidul, udah biarin aja lah. Pokoknya dengarkan. Kewajiban kita dengarkan. Habis itu kalau nggak cocok bilang sama BKM, gitu aja. Ya, tapi istilahnya kewajiban. Ini kewajiban kita. Ya, wallahu a'lam bishawab. Insyaallah nanti akan kita lanjutkan kepada syarat Jumat dan adab-adab Jumat. Apa syaratnya, apa adab-adabnya, insyaallah di majelis yang akan datang. Sekarang kalau sekiranya ada yang mau bertanya, dipersilahkan. Tinggal lebih kurang 7 menit. Tafadhol, silakan. Ada yang mau tanya? Silakan. Jumatan yang dilaksanakan di kantor-kantor itu, maka diutamakan kita pulang rumah atau kita cuti di kantor-kantor. Ya, terima kasih. Itu tadi kita sampaikan di awal harus ada mustautin. Mustautin itu adalah orang yang bertempat tinggal di situ. Kalau sekiranya di kantor itu orang kampung juga ikut, maka nggak ada masalah. Tapi kalau nggak ada orang kampung sama sekali, nggak ada orang kampung sama sekali, tapi orang jauh berdatangan untuk kerja, maka dohirnya yang kita pahami dan juga pernah dibahas di Basul Masail Nahdlatul Ulama itu tidak diperkenankan. Dan ini termasuk afat di akhir zaman. Semuanya ada Jumatan di kantor, padahal tidak ada mustautin. Artinya orang dari jauh-jauh yang datang. Ya mohon maaf, saya sendiri sampai sekarang saya seringkali diminta khutbah ke kantor-kantor, saya nggak mau, Pak. Saya nggak mau. Saya tidak mengatakan tidak sah, tapi secara umum fikih memang perlu dikaji ulang dengan serius. Yang saya hanya menyampaikan hasil Basul Masail Nahdlatul Ulama, kalau tidak ada mustautin meskipun sedikit, maka tidak sah. Meskipun sedikit itu, kalau sedikit 4 umpamanya itu mazhab Hanafi memperkenankan, mazhab Imam Abu Hanifah memperkenankan 3 atau 4 orang. 3 atau 4 orang. Tadi kita sampaikan mazhab Syafi'i yang paling banyak 40 orang. Kalau mazhab Maliki 12 orang. 12 orang. Tapi kalau mazhab Hanafi yang lebih ringan 4 orang sudah cukup. Artinya 3 orang makmum, 1 imam. Itu sudah cukup. Jadi ini tadi kita sampaikan kalau ada mustautin. Mustautin itu orang yang tempat tinggal. Misal contoh, namanya mohon maaf. Saya nggak tahu di sekitar Medan di sini di mana. Mungkin kalau di pajak-pajak masih ada orang yang ketempatan. Orang yang ketempatan masih ada. Kalau di pajak atau di pasar-pasar. Kalau di kantor yang udah tingkat 6, tingkat 7, di kantor bank atau apa, itu rasanya nggak ada orang sama sekali. Rasanya nggak ada orang kampungnya nggak ada. Semisal saya ingat dulu sebelum waktu saya di Jawa, pabrik Sampurna dulu itu di Pandaan itu mau bangun masjid. Alhamdulillah waktu itu bosnya kenal sama saya menganjurkan untuk bangun masjidnya tidak di dalam area pabrik, tapi dempetan dengan pintu gerbang pabrik, sehingga orang kampung ikut Jumatan di situ. Alhamdulillah diterima sama mereka sebagai juga saya bilangkan sebagai bentuk menarik hatinya orang kampung, sehingga dibangunkan masjid yang dempet dengan pintu gerbang pabrik. Ya semisal itu Pak, harusnya kita berpikir bijak gitu lah. Bukan kemudian seenaknya langsung membuat Jumatan, buat ini, karena ada hukum-hukum yang nanti akan bertabrakan.
akan tabrakan dengan hukum. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Cukup? Kalau cukup kita akhiri. Mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan majelis selalu diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala manfaat, sehingga ilmu kita diberi oleh Allah manfaat, ilmu nafi, ilmu yang manfaat. Ilmu manfaat itu yang diharapkan, dan Nabi meminta perlindungan dari ilmu yang tidak bermanfaat. Maka termasuk ilmu yang manfaat ini tadi adalah ilmu amal yang diamalkan, yang besar harapan kita. Mudah-mudahan insya Allah menjadi pengaruh di hari Jumat, menjadi istimewa, sehingga jangan menganggap sama antara hari Jumat dengan selain Jumat. Itu jauh dari ketakwaan kayak gitu kan. Maka ketika mau masuk hari Jumat, maka merasalah ini adalah mau datang kepada kita hari yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai tadi kita sampaikan bahwa bacaan Quran di hari Jumat lebih mulia, zikir di hari Jumat lebih mulia, sholawat di hari Jumat lebih mulia, sedekah di hari Jumat lebih mulia, dan lain sebagainya dari amal-amal. Betapa banyak amal yang mulia di hari Jumat, semisal baca surat Kahfi. Baca surat Kahfi disebutkan dalam hadis, barang siapa yang baca surat Kahfi malam Jumat atau hari Jumat, Allah lahu minan nur ma bainahu wa bainal baitil atiq, maka akan bercahaya jarak antara dia dengan Baitul Atiq. Baitul Atiq itu Ka'bah. Jadi antara dia dengan Ka'bah itu bercahaya. Ada juga hadis Nabi yang menyebutkan usima minad dajjal, dia akan dijaga dari fitnah dajjal. Nah, yang maksud fitnah dajjal di sini, jangankan apa itu fitnah kecil, wong fitnah dajjal aja dijaga. Sedangkan kita di akhir zaman, Pak, banyak permasalahan fitnah macam-macam. Dan semuanya memang fitnah ini mengarah pada fitnah dajjal, termasuk penyimpangan agama. Termasuk orang-orang yang ngaku-ngaku jadi nabi, ngaku-ngaku jadi Imam Mahdi, ngaku-ngaku beberapa waktu kemarin ada yang ngaku-ngaku jadi Imam Mahdi di baiat di bawah Monas. Macam aja orang, Pak, ngaku Imam Mahdi jadi di bawah Monas Jadi ya Allah, kayak gini kadang-kadang orang ikuti. Maka diantara supaya kita terjaga dari berbagai macam fitnah, baca surat Kahfi malam Jumat atau hari Jumat. Demikian juga memperbanyak sholawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW, terkhusus sore hari Jumat. Disebutkan dalam hadis sahih, barang siapa yang sholawat kepada Nabi 80 kali setelah asar Jumat, 80 kali setelah asar Jumat, maka akan diampunkan untuknya dosa 80 tahun. Dosa 80 tahun diampunkan. Barokah sholawat 80 kali setelah asar hari Jumat. Maka semuanya yang diamalkan dari Jumat itu nilainya luar biasa. Di dalam hari Jumat ada waktu tidak ada seseorang yang berdoa kecuali pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang mengatakan, mayoritas ulama berpendapat ketika khotib duduk di antara dua khutbah. Ada juga yang berpendapat saat khotib turun dari mimbar menuju sholat. Saat turun. Maka di waktu-waktu itu berdoa. Kalau waktunya sempit, ya minimal Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tapi banyak doa lah ketika khotib duduk antara dua khutbah. Di antara yang dilakukan oleh banyak ulama adalah membaca Sayyidul Istighfar. Baca Sayyidul Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani dan seterusnya. Dan demikian juga kalau bisa dilakukan adalah sholat 4 rakaat sebelum Jumatan.
Jumatan yaitu waktu duha. Jadi umatnya lebih awal. Sekarang alhamdulillah sholat Jumatnya jam jadi nanti berarti termasuk min ahlil sebagainya. Mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita semuanya insyaallah bisa takdim kepada syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وسلم والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.